Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Kusmiati, jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas A. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester yang ingin saya paparkan yang bertemakan dasar-dasar komunikasi. Sebelum saya lanjutkan pemaparan materi yang telah saya pahami, materi ini diambil dari kelompok 1 yang telah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah, langsung saja sedikit penjelasan materi yang telah saya rangkum pada dasarnya. Kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak akan lepas dari dunia komunikasi, mulai dari bangun tidur hingga akan tidur kembali. Sebelum berangkat kerja ataupun sekolah, berbagai kegiatan komunikasi mereka lakukan, seperti mendengarkan radio atau musik dalam format CD maupun DVD. Nah, menonton acara televisi, membaca koran, tabloid ataupun majalah, atau bercengkrama dengan anggota keluarga. Kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, baik media komunikasi non-elektronik ataupun konvensional, maupun media komunikasi elektronik. Media komunikasi non-elektronik antara lain menggunakan bahasa lisan atau bahasa isyarat, dan aneka media komunikasi yang menggunakan kertas seperti surat menyurat, kabar, majalah, dan tabloid. Sedangkan media elektronik antara lain adalah media audiovisual, televisi, intercom, internet ataupun situs web, video, telepon biasa maupun telepon seluler. Dalam dunia bisnis berskala kecil, menengah maupun besar, orang-orang yang berkecimpung di dalamnya atau para pelaku bisnis tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, bagi mereka komunikasi merupakan faktor yang sangat penting demi pencapaian suatu organisasi. Menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, baik yang konvensional maupun yang elektronik, sebagai saran penyajian pesan-pesan bisnis. Seorang pemimpin atau suatu organisasi bisnis dapat memberikan perintah pekerjaan ataupun tugas kepada bawahannya secara lisan maupun tertulis. Perintah kerja yang disampaikan secara lisan meliputi penyampaian pesan bisnis melalui telepon, intercom, rapat-rapat ataupun meeting, dan pengarahan briefing. Pesan-pesan bisnis secara tertulis antara lain dapat berupa rangkuman rapat, laporan kerja, memo, surat tugas kerja, surat perjanjian kerja, surat pemesanan barang, menjawab atau membuat surat pengaduan atau yang disebut complaint letters, surat edaran umum, surat pengumuman, surat kontrak, surat kerja, ataupun surat penerimaan kerja, penolakan kerja, ataupun proposal ekspansi usaha. Pembuatan pesan-pesan bisnis merupakan kegiatan yang rutin dilakukan dalam dunia bisnis. Definisi komunikasi beristilahkan komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang artinya berbagi atau milik bersama. Banyak pakar komunikasi yang berupaya mendefinisikan komunikasi ini. Salah satunya definisi komunikasi yang paling populer adalah Howard-Laswell Marheni 2006 yang memandang komunikasi sebagai salah satu proses siapa, mengapa, apa, dan dengan kepada siapa, dengan akibat apa atau hasil apa. Nah, adapun bentuk komunikasi terbagi menjadi dua, antara lain komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi lazim digunakan dalam dunia bisnis yang penyampaian pesan bisnisnya kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Bentuk komunikasi verbal ini mempunyai struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnisnya dapat tercapai dengan baik. Nah, yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain. Dalam komunikasi verbal, orang dapat mengambil satu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, rindu, maupun berbagai macam perasaan lainnya. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki sifat yang kurang tekstur atau sulit untuk dipelajari. Berikut dasar untuk mengenali komunikasi nonverbal adalah dengan menggunakan ekspresi, gerakan isyarat,
ekspresi vokal, penampilan pribadi, atau sentuhan, waktu dan ruang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berkomunikasi adalah sebuah proses komunikasi akan berhasil apabila setiap bagian perjalanannya dengan baik atau berjalan dengan mulus. Keberhasilan pesan harus didukung oleh keberhasilan komunikator. Pencapaian pesan, cara penyampaiannya pesannya itu, isi pesannya, penerimaannya, komunikasi penerimaan pesan dan mengirim pesan kembali kepada komunikator. Nah, adapun hambatan-hambatan komunikasi adalah dalam organisasi tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar seperti yang kita harapkan. Seringkali dijumpai dalam suatu organisasi terjadi salah pengertian antara satu anggota dengan anggota lainnya, antara atasan dengan bawahannya mengenai pesan yang mereka sampaikan dalam berkomunikasi. Pursanto 2005 meringkas hambatan komunikasi terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang bersifat teknis ini adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya saran dan prasarana yang diperlukan oleh proses komunikasi, metode berkomunikasi yang tidak sesuai, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dibagi menjadi kondisi fisik manusia dan kondisi fisik yang berhubungan dengan waktu atau situasi. Dan adapun hambatan sematik, hambatan yang disebabkan dalam kesalahan menafsirkan kesalahan yang memberikan pengertian terhadap bahasa ataupun kata-kata kalimat atau kode-kode yang digunakan dalam komunikasi. Hambatan perilaku yang disebut juga hambatan yang disebabkan oleh kemanusiaan, hambatan yang disebabkan oleh berbagai bentuk sikap ataupun perilaku baik dari komunikator maupun hambatan perilaku tampak dalam berbagai bentuk seperti pandangan yang bersifat a priori. Yang kedua adalah prasangka yang didasarkan pada emosi, suasana otoriter ataupun ketidakmauan untuk berubah, sifat yang egosentris yang berpengaruh dalam komunikasi. Adapun pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara 2 orang ataupun lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif ataupun menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan secara sederhana laba secara sederhana. Secara sederhana juga dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan. Adapun fungsi-fungsi komunikasi bisnis adalah bertujuan secara garis besar ada 3. Tujuan yang utama yang dilakukan adalah di dalam komunikasi bisnis itu yaitu yang pertama adalah memberikan informasi, yang kedua adalah memberi persuasi, dan yang melakukan kolaborasi dengan pelanggan. Berikut ini penjelasannya yang dapat kita simpulkan.
Dan adapun umpan balik dan bentuk-bentuk komunikasinya, ini adalah unsur terakhir dalam komunikasi. Yang dimaksud dengan umpan-umpan balik adalah umpan merupakan tanggapan penerima terhadap pesan yang diterima, dan pengirim umpan balik bisa berupa tanggapan verbal maupun nonverbal dan bisa bersifat positif maupun negatif. Balik positif terjadi bila penerima menunjukkan kesediaan untuk penerima dan mengerti pesan dengan baik serta memberikan tanggapan sebagaimana yang diinginkan oleh pengirim. Sedangkan umpan balik negatif adalah dapat benar dan juga salah. Umpan balik negatif dikatakan benar jika isinya dan cara penyampaiannya pesan dilakukan secara benar. Penafsiran dan penerjemah pesan berikut juga penerimaan pesan juga benar. Yang umpan baliknya negatif dikatakan salah apabila jika isi dan cara penyampaian pesannya secara benar tetapi penafsiran pesannya salah. Dalam komunikasi secara bergantian, peran penerima pesan bisa berubah menjadi pengirim pesan, dan pengirim pesan juga bisa berubah menjadi penerimaan pesan. Dan cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.